Re-entry hampa ini adalah re-entry di dalam perjalanan candle daily. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zulfikar FX. Di video kali ini Min akan memberikan tips bagaimana kalau kita punya modal yang kecil supaya akun kita grow. Bagaimana cara melakukan take profit supaya harga tidak balik ke poin entry asal. Dan di video kali ini Min akan coba bahas dari hasil testimoni teman kita. Jadi mari kita bahas. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, buat teman-teman yang nggak sengaja ketemu channel Mimin dan baru berkunjung ke channel Mimin, mohon dukungannya dengan cara mengklik tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman yang lain. Dan jika sudah, mari kita lanjutkan ke pembahasan. Tapi sebelum kita lanjutkan pembahasan, Mimin ada informasi menarik yang berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Yuk kita simak dulu informasi berikut ini. Butuh penghasilan tambahan tanpa modal? Yuk gabung sekarang di program afiliasi XM. Tidak perlu trading, cukup ajak orang lain bergabung dan kamu bisa mulai dapatkan cuan. Dengan program afiliasi XM, kamu bisa mulai penghasilan uang hanya dalam 3 menit. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita bahas keuntungan program afiliasi XM. Pertama, dapatkan komisi hingga $80 per lot transaksi dari setiap orang yang kamu undang lewat link afiliasi kamu, atau sekitar 1,2 juta rupiah. Kedua, tanpa batasan komisi. Kamu bisa undang sebanyak-banyaknya orang dan dapatkan komisi sesuai transaksi mereka. Ketiga, pendapatan real time. Lihat penghasilan kamu setiap hari dengan transparansi penuh. Keempat, pembayaran tepat waktu. Komisi kamu langsung dibayar sesuai jadwal. Kemudian ada juga program hadiah Mitra XM. Dapatkan keuntungan hingga 150.000 US dollar dari setiap pencapaian yang kamu raih sebagai Mitra XM. Ada juga program Liga Afiliasi XM. Undang lebih banyak klien untuk trading di XM, kumpulkan poin, dan menangkan Mitsubishi Expander atau hadiah uang tunai hingga 33.000 US dollar. Semakin banyak klien yang kamu ajak, semakin besar kesempatan kamu untuk membawa pulang mobil impian ini. Mulai sekarang juga, daftar diri kalian di program afiliasi XM dan mulai menghasilkan. Klik link di bawah untuk mendaftar. Oke, itu dia informasinya. Semoga bisa diambil peluang dan manfaat yang ada. Sekarang mari kita lanjutkan ke pembahasan. Nah, di sini ada satu testimoni dari teman kita ya, yaitu Bang Muharam dari Banda Aceh ya. Nah, beliau menampilkan cara beliau entry di Extreme Diamond atau cara yang seperti sering Mimin kongsikan di video-video yang sudah tayang. Nah, di sini apa yang perlu kita lihat? Entry-nya sudah benar, sudah tepat sasaran, sudah oke. Tapi apa yang kurang? Nah, Bang Muharam tidak tipi, 2 kali momentum tidak tipi, akhirnya market naik balik. Nah, ini yang ingin Mimin bagikan tips. Jadi, walaupun kita sudah entry-nya sudah tepat, modal kita kecil, kalau kita ingin hold ya, mungkin grow-nya lama ya. Tapi lebih bagus kalau akun kecil kita scalping di setup yang bagus ya. Oke. Dan alhamdulillah entry. Nah, ini Mimin translate ke bahasa Indonesia ya. Ini kebetulan Bang Muharam ini orang Aceh ya. Sering juga bertanya atau sharing-sharing di Telegram. Alhamdulillah entry sore hari ini semakin terang benderang betul. Semoga ke depan boleh entry semua. Amin ya. Semoga bisa dengan video ini bisa lebih mendapatkan satu kepahaman tentang TP. Oke, sekarang kita coba lihat ke chart ya. Kita bahas bagaimana cara kita menggrow akun kecil pelan-pelan
di entry point yang tepat. Dan entry sudah tepat, makanya Mimin mau bagikan tips supaya TP. Jangan nggak TP ya. Oke, dan atas dasar apa kita TP? Oke, sekarang kita lihat marketnya. Ini Bang Muharam share-nya tanggal 24 Oktober. Oke, sekarang kita buka chart. Wis BTC keren guys. Memang pergi tak kembali. Di akun yang lain Mimin ada layar-layar semut lah. Oke, sekarang kita coba lihat di Audus tadi. Audus di tanggal 24 di time frame H1 ya. Kita ganti warna dulu ke background putih. Tanggal 24 Oktober. Nah, di sini ya. 24 Oktober. Nah, di sini Bang Muharam entry. Oke. Di sini entry-nya sudah benar. Tapi yang salah di sini tak ambil TP. Oke, nggak masalah kalau misalnya dia nggak ambil TP di sini karena ada potensi re-entry sekali lagi. Tapi kesalahannya di sini. Ya, tak ambil TP, naik balik. Ini secara kalau kita lihat di time frame H1. Itu ini yang pertama. Yang kedua, kita perhatikan keadaan Bollinger Band. Flat, atas, bawah, flat. Artinya flat yang ini adalah sideways. Oke, kenapa sideways? Karena ini belum ada momentum yang baru. Oke, ini jadi kalau ketemu market seperti ini, sebaiknya top ke BB itu di TP dulu. Ya, di TP dulu. Dan kita lihat juga lebih jelasnya di time frame atasnya. Dia lagi ngapain. Oke, sekarang kita hapus dulu biar clear. Oke, di area ini memang ada beberapa entry yang cantik. Seperti ini diamond setup. Ini diamond setup. Dan ini diamond setup. Sebelum kita lihat di time frame atas, ya, apabila di time frame H1 EMA 50-nya berdekat-dekatan dengan top BB atau di luar low BB, di luar top BB seperti ini, bentuk-bentuk seperti ini, tanpa kita melihat time frame atas, ini ada ciri-ciri zone zero loss di time frame H4 kalau terjadi di H1. Kenapa? Karena top BB di H1 adalah MA5, MA10 pada H4. Sedangkan MA50 di luar top BB, maka di H4 biasanya akan berlaku MA50 di atas mid BB. Dan ketika itu akan terjadi re-entry zone zero loss di time frame H4. Nah, re-entry zone zero loss di dalam H4 itu adalah perjalanan candle daily yang sudah jalan dan sudah pergi dari zona re-entry daily. Nah, biasanya seperti itu. Ayo kita lihat sebagai pembelajaran kita ke depannya. Oke, sekarang kita tandain area-area golden diamond setup. Ya, sekarang kita lihat area apa yang berlaku pada H4. Nah, apa yang berlaku? Tadi kita belum lihat H4. Di sini teman-teman bisa lihat area re-entry di H4, area re-entry, area re-entry. Dan ini adalah re-entry zone zero loss karena semua candle dan MA berada di bawah mid BB, MA50 di atas mid BB. Ini MA50. Ya, ini MA50 di atas mid BB. Nah, jadi zone zero loss. Kemudian kita perhatikan, nah di sini entry Bang Muharam yang tadi ya. Ini di sini. Oke, kita cari. Di sini ya. Ini kita buang dulu. Nah, di sini entry Bang Muharam. Di sini Bang Muharam tidak TP. Oke, dia naik sampai ke sini lagi. Ya, lihat apa yang berlaku pada H4. Dia masih di dalam perjalanan re-entry, tapi sampai di sini dia hanya membuat arah, tidak lanjut dengan momentum. Dan di saat berada arah ini adalah area low BB, area MA low pada H4. Bermaksud
Kalau MA low pada H4 adalah low BB pada H1. Nah, ini low BB pada H1. Kenapa dia tidak lanjut turun dulu? Di sini tidak ada momentum. Di H1 tidak ada momentum. Jadi di H4 ada arah, sebaiknya keluar dulu, kita masuk lagi di re-entry-nya H4. Selama MA50 dan candle belum terlalu jauh atau keluar daripada top. Seperti ini. Ya, di sini perhatikan entry-entry yang cantik, ini re-entry. Ya, di sini juga ada re-entry, tapi di sini tak sampai. Sekarang ketika sudah berlaku di zona ini, ya, zona ini, perhatikan EMA50, perlahan-lahan EMA50 jarak dengan candle semakin jauh. Dan ketika candle jauh dengan EMA50, ada potensi retrace sekurang-kurangnya ke mid BB sehingga top BB selama tidak ada momentum akan turun balik atau sideways. Jika ada momentum yang baru, maka perubahan akan berlaku walaupun hanya sementara. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalnya kita entry seperti Bang Muharram yang tadi, ini sudah kebanyakan rectangle lah. Oke, jadi kalau kita sudah entry seperti Bang Muharram tadi, sebaiknya kita TP di area ini. Kalau kita hanya melihat dengan BBMA, ini kita mimin di SOP min, ada mimin bagikan cara TP menggunakan Fibonacci. Ya, ini kita baru melihat dengan BBMA. Ya, ketika kita sudah TP di low BB, ada naik membuat rejection bersama 50, di sini kita masuk entry lagi. Ya, beda cerita untuk kita hold. Misalnya di H1 lanjut momentum, yang ini lihat H4 ada arah yang baru, naik yang baru, turun balik. Jadi naiknya tidak sampai ke re-entry di sini. Kenapa? Karena sudah ada setup di H1. Dan ketika berlaku setup di H1, re-entry yang ini, kita ganti warna. Ini giliran M15 yang akan berlaku seperti H1 dan H4. Oke, coba kita lihat di M15. Benarkah dia terjadi? Nah, perhatikan di sini. Sama nggak seperti yang berlaku pada H1 dan H4. Begitu juga berlaku di M15 dan H1. Ya, ini re-entry H1, ini re-entry H4. Ya, ini kita catat. Ini re-entry-nya H4. Yang ini juga re-entry H4. Nah, re-entry H1 akan berlaku seperti top BB H1 dengan H4. Ya, yang ini. Ini re-entry H1, maka giliran M15 yang akan berlaku seperti H1. Nah, ini. Ini re-entry H1. R H1. Sama nggak berlakunya diamond setup? Oke, itu cerita dia. Jadi walaupun re-entry H4 ini, ya kita bahas lebih detail. Re-entry H4 ini adalah re-entry di dalam perjalanan candle daily. Ketika re-entry daily berlaku, maka H4 berada di top BB bersama EMA 50. Ini kita belum cerita lihat daily. Ya, ketika berlaku re-entry daily akan berada di top BB H4. Ini R daily Oke, ini juga R daily, re-entry daily. Sama nggak seperti berlaku pada antara H4 dan H1. Ya, ini re-entry daily. Kita lihat daily. Nah, arah kuku re-entry, arah re-entry. Re-entry daily.
Sedangkan zone zero loss yang H4 berlaku berada di perjalanan-perjalanan candle daily. Ya, sama kan berlaku di semua time frame, di semua pair. Ini re-entry daily tanpa melihat daily. Mudah nggak cara kita mengaplikasikan multi time frame kalau kita sudah menguasai BBMA? Kalau bahasa Cikgu Azlan BBMA. Ya, kalau bahasa ofisialnya Cikgu Omali Diamond Setup. Tapi Diamond Setup tidak dibahas di kelas basic. Ya, tapi Mimin sudah Mimin sudah buatkan SOP tentang Diamond Setup ini. Oke, sekarang kita bahas ke SOP supaya IP-nya jelas, SL-nya juga jelas ya. Misalnya tadi seperti Bang Muharam masuk di re-entry yang ini. Ini kalau kita kombinasikan dengan Fibo Musang. Ya, ada re-entry. Kedua ini adalah time frame kedua. Re-entry-nya berpunca daripada re-entry H4. Re-entry H4 ini datang daripada candle-candle yang sudah berjalan pada daily. Artinya kita mengikut arah trend. Bukan counter trend, tapi follow trend. Oke, ketika kita mendapatkan konfirmasi di time frame kedua, maka kita cari di time frame ketiga adalah arah kalau kita mengikuti SOP. Nah, ini yang pertama. Apa yang kita tunggu adalah arah kukuh. Yang mana arah kukuh? Yang ini. Ketika kita dapati arah kukuh, maka kita akan tarik Fibo dari shadow dari body, close body ke shadow. Ya, dari body close body yang ini, arah kukuh ke shadow. Ini shadow. Oke. Dan area entry di mana kalau kita mengkombinasikan dengan musang, kadang-kadang dia naik ke level Fibo. Kalau kita Fibo BBMA, kadang-kadang dia hanya naik sekedar MA5, MA10 untuk re-entry. Kan sama nggak kombinasinya? Sekarang kalau kita menggunakan Fibo musang, dengan level-level Fibo kita sudah bisa TP di maksimal TP plus mem HV. Ya, lihat TP1, TP2, TP3, maksimum TP. Dengan adanya level Fibo ini, kalau kita punya akun kecil, bisa grow-nya cepat. Dan ketika MHV ini berlaku, kita lihat pada H1 apa yang berlaku adalah tiada momentum. Ya. Nah, sebab itu SOP yang Mimin bagikan adalah sudah SOP yang komplit. Ya. Cuman kendalanya kadang-kadang ada yang clear, kadang-kadang ada yang tidak clear. Nah, yang tidak clear itu coba dipraktek, dikaji, dicari. Ya, karena market tidak selalunya memberi kita sesuatu yang jelas, suka-suka dia. Tapi dengan ada SOP ini, ada rule yang harus kita ikuti. Nah, ini yang di sini tadi, kita udah DP, kan dapat profit, bisa grow. Kemudian kita tunggu lagi di top BBH1. Kan masih di zona-zona re-entry H4. Zona-zona re-entry zone zero loss H4 adalah re-entry yang low risk. Namanya juga zone zero loss. Ya, loss-nya tetap ada tapi minimal. Ya, sekarang coba kita lihat yang kedua. Lihat pada area M15 sebagai time frame ketiga. Apa yang kita tunggu adalah arah kukuh. Nah, arah kukuh dari close body tarik ke shadow. Nah, kalau kita Fibo musang banget, kalau Fibo musang banget kita tidak dapat entry karena dia tidak pullback ke level Fibo. Sepatutnya area entry di area ini. Nah, kadang-kadang dia balik, kadang-kadang dia tidak balik. Makanya begitu ada arah langsung entry tapi jaga MM. Ya, jangan langsung di layer di setelah arah close. Ya, tapi tunggu pullback. SL kita kalau ada break harga tertinggi sebelumnya ataupun momentum yang baru itu SL kita. Dan kalau kita masuk entry di sini, kita dapat TP lagi, TP1, TP2. Sudah MHV di TP2, apalagi tunggu. TP dulu.
Dengan begitu akun kita semakin grow up. Ya, oke. Sekarang lihat lagi, ini layer. Kecuali balance kita agak besar, kita bisa layer bertingkat. Itu beda cerita. Ini cerita untuk balance kecil supaya akun kita bisa grow up. Ya, sekarang yang ini. Ini lebih tidak kelihatan karena ini dia hanya tertahan di area mid BB. Kalau yang ini tadi clear, ada pullback ke level Fibo dan re-entry. Ini tidak pullback ke level Fibo atau tidak membuat re-entry setelah arah di time frame ketiga ya, cerita di time frame ketiga. Sekarang yang ketiga, kita lihat apa yang berlaku. Nah, ini clear lagi. Ada arah kukuh. Bukan arah kukuh, langsung momentum. Ya, jadi SOP-nya di time frame ketiga adalah setelah arah dan setelah CSM. Lihat lagi SOP-nya di channel Mimin dalam Telegram. Tarik Fibonacci dari body ke shadow. Mana shadow tertinggi? Yang ini. Kebetulan dia pullback ke level Fibo. Dan turun. Di sini ada momentum, ada TP1, di sini ada TP2. Tapi di sini sudah MAV, TP lagi. Dengan begitu akun kita akan cepat grow. Kenapa bisa grow? Karena perjalanan entry ini adalah follow trend. Kita ikuti perjalanan candle daily. Di dalam perjalanan candle daily akan berlaku re-entry zone zero loss H4. Ya, ketika berlaku zone zero loss di H4, maka di H1 akan sering sekali terjadi diamond setup. Itu cerita dia. Jadi buat Bang Muharam terkhususnya yang sudah memberikan testimoni, semoga bisa menambah lagi cara kita. Mungkin Bang Muharam sudah paham tapi agak terlupakan cara TP ya. Meskipun di sini Mimin sudah bahas di Telegramnya Bang Muharam ya. Mungkin tadi terpikirkan buat Mimin, mungkin teman-teman yang lain juga ada kendala yang sama. Sehingga semoga video ini bisa membantu lagi cara TP dengan modal yang kecil agar grow up-nya cepat. Jadi, jangan takut ketinggalan setup. Kenapa? Kalau kita jenis trading, trade di banyak pair, kita akan selalu menjumpai setup-setup yang cantik dengan resiko yang minimal. Oke, sampai di sini dulu video ini supaya durasinya tidak terlalu panjang. Semoga dengan video ini teman-teman bisa diberikan lagi keyakinan dengan cara rajin-rajin melakukan backtest ataupun rajin-rajinlah dalam membuat screenshot yang banyak untuk contoh-contoh yang banyak. Ya, semoga dimudahkan kepahaman untuk teman-teman yang lagi belajar, yang lagi berjuang, ataupun yang lagi mau OTW full time trading. Oke, sampai di sini dulu. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kesilapan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.